Renungan dosa maut, nafsu atau lust. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Dari semua dosa yang disebut dalam 7 dosa maut, nafsu atau lust adalah salah satu yang paling sering tersembunyi. Ia hidup di dalam pikiran, bertumbuh dalam imajinasi, dan mekar dalam kesendirian. Nafsu tak selalu tampak di luar, tetapi bisa menggerogoti hati dan kemurnian seseorang hingga habis tak bersisa. Nafsu bukan sekadar ketertarikan fisik. Ini adalah ketidakmurnian hati yang menuntut pemuasan diri tanpa kasih. Ia adalah hasrat yang tak terkontrol, yang mengobjektifikasi orang lain, memanipulasi keintiman, dan memisahkan manusia dari kesucian Allah. Nafsu, racun dalam tabir kenikmatan. Dosa nafsu sering datang dibungkus indah. Cuma, lihat-lihat, cuma di pikiran kok. Tuhan pasti maklum, ini hanya kelemahan manusia. Tapi justru disitulah bahayanya. Nafsu menipu. Ia membuat kita percaya bahwa tidak ada yang salah. Padahal jauh di dalam jiwa, kita sedang melukai roh kita sendiri. Ketika hati terus dipenuhi hasrat tak terkendali, maka kasih yang sejati mulai mati. Cinta diganti gairah, kelembutan diganti ego, kesetiaan diganti insting sesaat. Yesus memanggil ke kedalaman. Yesus tidak hanya melarang perzinahan secara fisik, ia menembus jauh lebih dalam pikiran dan pandangan mata. Baginya, kekudusan bukan hanya soal tindakan luar, tapi soal kebersihan dalam batin. Dalam Matius 5 ayat 28, Yesus berkata bahwa memandang dengan keinginan pun sudah sama seperti berzina. Ini bukan sekadar aturan keras. Ini adalah panggilan kasih Allah untuk memelihara hati yang murni. Buah pahit dari nafsu, karena dari hati mengalirlah seluruh kehidupan. Hubungan rusak. Nafsu membuat seseorang mengejar tubuh, bukan pribadi. Akhirnya, cinta menjadi kosong dan menyakitkan. Kecanduan, nafsu mengikat. Semakin dilayani, semakin tak puas. Akhirnya, jiwa menjadi tumpul, hati menjadi keras. Jarak dari Tuhan, karena Allah itu kudus. Dosa ini membuat manusia merasa malu dan menjauh dari hadiratnya. Kehilangan identitas. Nafsu menjadikan diri sebagai pemuas hasrat, bukan gambar Allah yang mulia. Jalan pertobatan. Pertama, akui. Jangan berdalih. Jangan menyalahkan hormon, zaman, atau godaan. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Kedua, buka ruang gelap. Bawa setiap fantasi, setiap gambar, setiap pemikiran ke hadapan terang Kristus. Rahasia adalah kekuatan iblis. Ketiga, bangun pagar. Lindungi matamu, waktumu, dan ruang pribadimu. Jangan biarkan dirimu membuka pintu bagi api kecil yang bisa membakar seluruh hidupmu. Keempat, puaskan jiwamu di dalam Tuhan. Nafsu tumbuh ketika hati lapar kasih, namun mencari di tempat yang salah. Hanya kasih Kristus yang bisa memuaskan jiwa dengan utuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengaku
Seringkali aku membiarkan pikiranku dikuasai oleh keinginan yang tidak suci. Aku telah menajiskan pandanganku, hatiku, dan bahkan imajinasiku. Aku lelah dengan rasa bersalah yang menumpuk. Tuhan, datanglah, masuk ke ruang tergelap dalam jiwaku. Sucikan aku, kuduskan pikiranku, tegakkan tubuh dan hatiku kembali. Ajari aku untuk mencintai dengan kasih-Mu, bukan nafsuku. Ajari aku untuk menghormati tubuhku dan tubuh orang lain sebagai bait Roh Kudus. Aku ingin hidup dalam kekudusan, bukan kepuasan sesaat. Hancurkan ikatan dosa yang selama ini mengekangku. Aku merindukan kemurnian, dan aku tahu hanya Engkaulah yang bisa memberikannya. Yesus, pegang tanganku, pimpin langkahku keluar dari kegelapan. Mulai hari ini, aku memilih menjadi kudus, bukan dengan kekuatanku, tapi oleh kuasa kasih-Mu. Amin.